Pangeran Mangkubumi yang akhirnya menjadi Sultan Hamengkubuwono I dikenal sering menyamar. Saat muda, ia menyamar sebagai rakyat biasa dan pergi ke beberapa daerah. Ketika sudah menjadi sultan, ternyata ia juga pernah menyamar. Gara-garanya, ia ditolak oleh seorang kiai hingga harus melakukan penyamaran demi misi menegakkan kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Berikut kisah penyamaran Sultan Hamengkubuwono I di masa awal pemerintahannya. Pangeran Mangkubumi adalah putra ke-13 Raja Mataram Islam, yakni Amangkurat IV yang kerajaannya ada di Kartosuro. Pangeran Mangkubumi lahir di Kartosuro pada Rabu Pon 6 Agustus 1717 dari ibu bernama Mas Ayu Tejowati, salah satu selir Amangkurat IV. Ia memiliki nama kecil Raden Mas Sujono. Ketika menginjak remaja, Pangeran Mangkubumi memiliki pribadi dan karakter yang kuat. Ia suka menimba ilmu kebatinan dan agama Islam dan suka meninggalkan keraton untuk hidup dengan masyarakat biasa. Beberapa kali dia menyamar sebagai rakyat biasa dan ikut hidup dengan petani. Bahkan Pangeran Mangkubumi pernah menyamar dan ikut hidup dengan seorang belantik atau penjual hewan di daerah Pedan, Klaten. Karena menghilang lama dari keraton, ayahandanya Amangkurat IV sempat khawatir dan mengutus Patih Danurejo dibantu Tumenggung Martojoyo dan dua abdi dalem andalan bernama Den Goto dan Gus Jalal untuk mencarinya. Pangeran Mangkubumi amat dicintai ayahandanya. Sebenarnya Amangkurat IV menilai Raden Mas Sujono lebih cakap menjadi raja. Namun, karena ia anak selir, tahta raja kemudian diberikan kepada putra Amangkurat IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono, yakni Raden Mas Prabosuyoso. Raden Mas Prabosuyoso inilah yang kemudian bergelar Pakubuwono II dan memindahkan keraton dari Kartosuro ke Surakarta atau Solo. Dalam pemerintahan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi sempat melakukan pemberontakan karena tak setuju kakaknya terlalu mengakomodasi kepentingan kompeni Belanda. Pemberontakan ini berakhir dengan perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 ketika Keraton Surakarta sudah dipimpin Pakubuwono III. Perjanjian itulah yang memecah Mataram menjadi dua wilayah dan Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah sebelah barat, kemudian mendirikan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi pun bergelar Sultan Hamengkubuwono I atau lengkapnya Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Karena selain kepala negara Yogyakarta, juga pemimpin agama dengan sebutan Panatagomo Khalifatullah, maka ia ingin juga menegakkan ajaran-ajaran Islam dalam Kesultanan Yogyakarta. Maka Hamengkubuwono I ingin memperdalam ilmu agama dan berkonsultasi dengan seorang kiai yang tinggal di Desa Ketonggo, daerah Pleret, Bantul. Tokoh agama yang ia tuju itu adalah Kiai Muhammad Fakih. Ia juga sering disebut Kiai Welid karena suka membuat welid atau atap dari ilalang. Sri Sultan Hamengkubuwono I pun meminta berguru kepada Kiai Muhammad Fakih. Namun, di luar dugaan, Kiai Muhammad Fakih merasa keberatan karena ia hanya mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya saja. Sultan Hamengkubuwono I pun tak kurang akal. Suatu hari, ia mendatangi Kiai Muhammad Fakih dengan melakukan penyamaran. Ia mengaku sebagai utusan Sultan Hamengkubuwono I untuk berguru.
Penyamaran itu sangat rapi dan Kiai Muhammad Fakih tidak mengetahui bahwa sang penyamar itu adalah Hamengkubuwono I. Karena niatnya sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka akhirnya Kiai Muhammad Fakih menerima utusan samaran itu sebagai muridnya. Dalam proses belajar, Hamengkubuwono I sering memanfaatkan kesempatan untuk meminta nasihat kepada Kiai Muhammad Fakih tentang bagaimana tatanan kerajaan yang baik. Salah satu nasihatnya adalah Sultan harus mengangkat patok atau tokoh yang mampu menuntun akhlak rakyat. Setelah dirasa cukup, Sultan Hamengkubuwono I yang menyamar itu kemudian meminta izin kepada Kiai Muhammad Fakih untuk kembali ke keraton. Setelah itu, Sri Sultan Hamengkubuwono I mengundang mertuanya Ki Derpayuda dari Laweyan Solo, juga Kiai Muhammad Fakih ke istana untuk sholat Jumat bersama, kemudian melakukan pertemuan. Pertemuan ketiga tokoh ini menyingkap tabir. Ki Derpayuda menjelaskan bahwa Kiai Muhammad Fakih juga menantunya. Ia menikahi putri sulung Ki Derpayuda, sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono I menikah dengan putri kedua Ki Derpayuda. Artinya, ternyata Kiai Muhammad Fakih adalah kakak ipar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Maka Sri Sultan Hamengkubuwono I semakin hormat dan sayang kepada Kiai Muhammad Fakih sebagai kakak ipar sekaligus guru. Apalagi Kiai Muhammad Fakih memberi banyak nasihat soal tatanan kerajaan. Sri Sultan Hamengkubuwono I pun mengikuti nasihat Kiai Muhammad Fakih dengan mengangkat patok-patok yang ditempatkan di Melangi, Ploso Kuning, Babadan, Kedong Kuning, Ringin Sari, Getan, Demak Ijo, Klegum, Godean, dan Jumeneng. Setiap patok membangun masjid yang sering disebut Masjid Patok Negoro. Sedangkan Kiai Muhammad Fakih diberi tanah perdikan di selatan desanya Ketonggo, yakni sebuah tanah berupa alas awar-awar. Di alas awar-awar itulah Kiai Muhammad Fakih kemudian mendirikan masjid. Lalu, daerah tersebut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I diberi nama Wa'ana Karoma, yang berarti supaya benar-benar mulia. Seiring waktu, nama Wa'ana Karoma itu oleh masyarakat sekitar disebut dengan kata Wonokromo. Masjid Kiai Muhammad Fakih pun akhirnya terkenal dengan nama Masjid Wonokromo yang masuk Kapanewon atau Kecamatan Pleret, Bantul. Daerah tersebut akhirnya juga bernama Desa Wonokromo. Ada dua versi soal masa pembangunan Masjid Wonokromo tersebut. Versi pertama, masjid itu didirikan pada tahun 1755 bertepatan dengan berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan bertahtanya Sultan Hamengkubuwono I. Pendapat itu berdasarkan prasasti yang pernah ada di masjid dengan redaksi Nyoto Luhur Pandito Ratu. Namun, pendapat ini diragukan sebab Masjid Wonokromo termasuk Masjid Patok Negoro, sedangkan pembangunan Masjid Patok Negoro rata-rata dibangun setelah pembangunan Masjid Gede Kauman pada tahun 1773. Kemungkinan Masjid Wonokromo pun dibangun setelah tahun 1773. Pada masa Kiai Muhammad Fakih kedua tahun 1867, Masjid Wonokromo itu mulai direnovasi. Renovasi beberapa kali dilakukan, termasuk pada tahun 1986. Di tahun itu, oleh Kiai Haji Makmum, nama masjid diganti menjadi Masjid Taqwa. Sejak itu, tempat ibadah Patok Negoro itu bernama Masjid Taqwa, tapi juga masih terkenal dengan nama Masjid Wonokromo. Pak Mahrus Hanafi, Bapak Lurah Wonokromo, Kecamatan
Kapanewon Pleret. Kapanewon Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Masih sejaman dengan Hamengkubuwono I. Betul. Ya. Kalau sejarahnya masjid ini sendiri, Bapak? Kalau secara detail tentu kami sangat terbatas informasinya. Tapi memang masjid ini dibangun di bahasa kita sekarang diinisiasi waktu itu oleh Mbah Kyai Walid ketika beliau itu menjadi salah satu penasehat keraton, kemudian diberi kepercayaan, diberi tanah kamardikan gitu ya. Kemudian Wonokromo ini ya. Wonokromo ini. Lah kemudian sama Mbah Kyai Abdullah Fakih atau Pak Kyai Walid itu dibangunlah masjid. Yang walaupun waktu itu bangunannya sangat sederhana. Jadi mustokannya aja masih pakai Priok itu apa namanya? Iya. Jadi ini masjid sejak zaman Hamengkubuwono I sekitar tahun 1750 kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Kalau renovasi ini berapa kali Pak kira-kira? Kalau renovasi beberapa kali, kalau nggak salah ya 3 kali. 3 kali ya renovasi besar sehingga bentuk aslinya mungkin sudah hilang atau masih seperti ini? Kalau desain dasarnya tidak berubah. Jadi desain dasar itu kan masjidnya itu sendiri, kemudian ada serambi kemudian ada palastren, kiwatengen, kemudian ada kolam. Masjid Takwa atau Masjid Wonokromo termasuk kagungan dalem atau milik Keraton Yogyakarta. Ada satu tradisi yang khas di masjid ini, yakni upacara Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan. Upacara Rebo Pungkasan diadakan setahun sekali pada hari Selasa atau malam Rabu di minggu terakhir bulan Sapar. Awalnya, upacara ini dipusatkan di depan masjid dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu pasar malam. Upacara ini sebagai rasa syukur dan memperingati pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Kiai Muhammad Fakih. Puncak acara Rebo Pungkasan adalah kirap lemper raksasa. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo sejauh 2 km. Di Balai Desa Wonokromo kemudian diadakan perebutan lemper oleh masyarakat.